Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 di SMK Negeri 1 Rotabayat. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Simak dengan baik ya. Nah, anak-anakku, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja materi kita pada hari ini tentang kitab-kitab Allah ya, atau kitabullah. Nah, anak-anakku, sebelum kita masuk ke perbandingan antara kitab satu dengan yang lainnya, kita pahami dulu pengertian kitabullah itu apa ya. Di sini dijelaskan ya, kalau kitabullah adalah kumpulan wahyu-wahyu Allah yang mengandung petunjuk dan kebenaran. Sementara pengertian kitab adalah wahyu Allah yang dibukukan ya. Jadi, kalau kitab ini sudah dibukukan ya. Ada juga nanti yang disebut suhuf ya. Jadi selain ada kitab ada suhuf ya, itu yang diturunkan oleh Allah. Bedanya apa? Kalau suhuf itu berbentuk lembaran, kalau kitab sudah dibukukan. Lalu yang dimaksud dengan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah itu apa sih? Ya, jadi kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul agar disampaikan kepada umatnya. Sebagai apa? Sebagai pedoman hidup agar nantinya sukses atau bahagia dunia dan akhirat. Nah, ada berapa sih kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah? Ada 4 ya, yaitu yang pertama Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dari keempat kitab ini yang menjadikan pegangan hidup kita, yaitu kitab Al-Quran, satu-satunya kitab yang sempurna yang ditunjukkan kepada seluruh umat manusia di dunia. Nah, salah satu yang membedakan adalah kalau kayak Zabur, Taurat, Injil itu diturunkan kepada umat Nabi dan Rasulnya masing-masing, tapi kalau Al-Quran itu diturunkan untuk semua umat manusia di seluruh dunia. Kita langsung menuju perbandingannya. Nah, ini harusnya tabelnya diawali dengan Taurat dulu baru Zabur ya anak-anakku. Tapi tidak apa-apa ya, karena eranya Nabi Daud ini setelah eranya Nabi Musa. Jadi kita membahas kitab Taurat dulu yang nomor 2 ini. Ini menggunakan bahasa Ibrani karena Nabi Musa ini umatnya yaitu Bani Israel ya. Bani Israel. Dan Nabi Musa pula yang telah membawa Bani Israel ini melewati Laut Merah ya. Kalian pasti pernah mendengar kisah Nabi Musa yang ketika masih bayi dihanyutkan ke sungai ini lalu ditemukan oleh istri Firaun yaitu Asiyah ya, seorang perempuan beriman yang diperistri oleh Firaun raja Mesir yang sangat sombong ya, saking sombongnya dia tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Nah, kemudian Nabi Musa ini mendapatkan mukjizat, yaitu salah satunya itu tongkat yang bisa membelah lautan. Kemudian Nabi Musa membawa pergi Bani Israel keluar dari tanah Mesir pada saat itu. Dikejar oleh tentara Firaun. Nah, ketika sudah sampai Nabi Musa ini, tentara Firaun masih berada di tengah laut dan bersatulah kembali air yang awalnya terbelah oleh mukjizat tongkat Nabi Musa ini dan menenggelamkan seluruh pasukan Firaun beserta Firaun. Nah, Allah sendiri mengangkat jenazah Firaun sebagai bukti agar kita semua itu bisa melihat secara langsung, oh seperti ini ya. Ya, muminya itu masih ada sampai sekarang ya. Ini manusia yang paling sombong di muka bumi. Agar apa? Agar kita bisa mengambil pelajaran darinya. Kemudian setelah itu turunlah kitab Taurat ya. Kitab Taurat ini diturunkan. Kemudian Nabi Musa mengajarkan kepada Bani Israel ya. Lalu ini nanti ada kisah sendiri ya. Ada kisah sendiri. Insya Allah akan saya bahas di video-video selanjutnya ya mengenai perjalanan panjang kitab Taurat ini. Lalu yang kedua kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud ya. Nah, Nabi Daud sendiri adalah nabi yang memiliki suara emas ya. Saking bagusnya suaranya itu ketika beliau bernyanyi, maka bukan cuma manusia yang terpesona mendengar suaranya, tetapi juga
Hewan-hewan berdatangan seperti burung-burung dan serangga untuk menikmati suaranya Nabi Daud ini. Jadi Nabi Daud ini kitabnya Zabur ini dikenal juga dengan sebutan nyanyian rohani ya. Kemudian yang ketiga kitab Injil ya. Kitab Injil ini dikenal dengan Perjanjian Baru. Kalau kitab Taurat disebut dengan Perjanjian Lama, kitab Injil ini disebut dengan Perjanjian Baru yang diwahyukan kepada Nabi Isa atau dikenal ya oleh orang Nasrani sebagai Yesus ya. Kisahnya kalian mungkin sudah pernah mendengar dulu ya ketika masih kecil, ada bayi yang bisa berbicara, ada bayi yang tidak punya ayah, itu Nabi Isa. Kalau kalian mendengar ceritanya Nabi Adam dan Hawa itu satu-satunya manusia yang tidak memiliki orang tua, ayah dan ibu. Nabi Isa ini tidak memiliki ayah. Bagaimana bisa? Ya, tentu saja bisa karena itu kuasa Allah. Nabi Isa lahir tanpa seorang ayah. Ya. Kemudian ya, kita lanjut setelah era Nabi Isa ya. Isa anak Maryam, kita lanjut ke Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad ya. Ini merupakan sumber hukum kita yang pertama ya, kalau sebagai umat Islam sumber hukum yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah atau Al-Hadis. Al-Quran ini ya menggunakan bahasa Arab ya dan diturunkan di tengah-tengah bangsa Arab. Makanya kita sebagai umat muslim, ayo kita belajar bahasa Arab ya. Kita belajar bahasa Arab agar kita bisa lebih memahami isi Al-Quran. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Biasanya orang itu hafal surat paling awal dan paling akhir, tengah-tengahnya tinggal jadi PR besar bagi kita untuk menghafalkannya ya. Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur, jadi tidak sekali jadi, enggak ya, tapi selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari ya. Diawali dengan wahyu pertama turun itu surat Al-Alaq 1 sampai 5 dan yang terakhir merupakan surat Al-Maidah 3 ya. Nah, anak-anakku, yang membedakan kitab Al-Quran dengan yang lain apa? Ya, kalau kita membaca Al-Quran itu bernilai pahala ya. Nggak kayak kita baca koran atau majalah ya. Kalau baca Al-Quran itu setiap hurufnya ada pahala. Jadi kita harus sering-sering membaca Al-Quran ya. Tuh. Nah, selain itu ya anak-anakku, ini ada nama-nama lain Al-Quran ya. Saya carikan dulu di bawah. Ini kita juga harus ketahui. Oh, ini. Ini penjelasan Al-Quran ya. Nah, diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Makanya kalau setiap tanggal 17 Ramadan dikenal dengan Nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Kemudian, nah ini ya. Ini ada jumlah ayat ya. Ada yang berpendapat 6.616 ayat. Tuh. Nama lainnya ada Alkitab, Al-Karim, Al-Furqan ya, Al-Bayan dan Az-Zikir. Itu nama-nama lain Al-Quran. Kalian bisa mencari nama-nama yang lainnya dari sumber-sumber lain, itu banyak ya. Kemudian ini ada isi Al-Quran, kita pelajari nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, nah anak-anakku, mungkin hanya sekian awalan kita belajar pada pertemuan kali ini ya. Sedikit memperkenalkan kalian tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Insya Allah kita akan lanjutkan di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.